Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Ahmad Setiawan tentunya di pelajaran PJOK. Untuk minggu ini ya, coba kalian buka LKS-nya. Kalau apa maksudnya belum disiapin LKS-nya, tolong di pause dulu video ini. Oke, kalau sudah, yuk kita lanjut. Kalau kamu sudah menyiapin, coba kalian buka halaman 56. Oke, 56 ya. Di situ kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Nah, ini penting nih ya. Untuk di sini yang pertama itu adalah tindakan P3K dalam keadaan darurat. Oh ya, sebelumnya ya, jangan lupa perhatiin dulu bukunya ya, apa yang saya baca kamu juga baca juga ya, biar kita sama-sama paham yang saya sampaikan hitungannya nyampe di kamu. Oke. Kita lanjut. Oh ya, satu, kalau kamu belum paham tolong kamu komen ya di bawah ya, paham di sini ya. Kalau ada yang belum paham atau gimana silahkan komen, nggak apa-apa. Oke, kurang lebih gitu. Kita lanjut. Satu, tindakan P3K dalam keadaan darurat. P3K adalah singkatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Paham itu ya? Sekali lagi, P3K adalah singkatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian P3K adalah upaya untuk memberikan pertolongan pertama pada orang yang mengalami kecelakaan, cedera, atau sedang mengalami gangguan pada kesehatan fisiknya. Oke, sebelum adanya perawatan yang intensif dari anggota medis yang kompeten. Maksudnya gini, intensif itu maksudnya mendalam, lebih mendalami lagi. Ya, misalkan ada yang jatuh nih, ya, gini-gini. P3K itu misalnya ya, ada seseorang jatuh, misalkan si Budi jatuh, dia jatuh dari motor, jebret, tadi jatuh, ya, kamu langsung tolong. Nah, itu udah hitungannya kamu memberikan pertolongan P3K. Oke, kan sini P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Kamu tolong orangnya. Ingat, kamu tolong orangnya, jangan motornya kamu tolong. Kalau mau motornya kamu pinggirin, ya. Nih, kamu tolong orangnya, ya. Udah gitu, kamu mungkin kamu obati dulu yang seadanya, ya itu namanya pertolongan pertama, seadanya dulu. Ya, kalau untuk lebih intensif kan kita nggak tahu apa dia cedera luka dalam, apa patah tulang, apa sebagainya, kurang lebih gitu. Nah, itu maksudnya intensif. Untuk lebih tahu keadaan sebenarnya kayak gimana aslinya, tuh kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas atau klinik, ya. Itu karena yang lebih mendalami itu. Kurang lebih gitu maksudnya dengan intensif di sini. Oke. Yuk kita lanjut. Tujuan dari tindakan P3K antara lain sebagai berikut. Ya, yang A, mencegah terjadinya bahaya maut. Ya, makanya kamu buru-buru pinggirin atau enggak buru-buru kamu tolong supaya takutnya misalkan dia sesak napas atau pingsan, ya, kamu beri obat biar gimana caranya dia cepat sadar, ya. Lanjut, yang kedua itu yang B, mencegah terjadinya rasa sakit yang berlebih pada korban dan tetap mempertahankan kesehatan pribadi. Yang C, mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut. Makanya kadang-kadang ada yang ini kan jatuh misalnya ya, tadi ya kita contohnya yang jatuh aja ya. Kamu langsung beli apa, kasih alkohol atau langsung kasih betadine ya, kurang lebih gitu. Itu mencegah infeksi ya. Lanjut yang D, mencegah terjadinya cacat tubuh akibat kecelakaan yang tidak terawat dengan baik. Yang E, memberikan perasaan tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah pada korban kecelakaan. Ya, kayak contohnya tadi ya, contohnya tadi dulu. Misalkan jatuh, otomatis shock. Orang itu shock, dia itu shock. Ya, kamu tenangin, kamu nggak apa-apa kan? Ya kan? Segala macam kamu beri pertolongan, ya kan? Kamu ajak ngobrol. Ya, nah itu biasanya di situ yang E tuh, ya, memberikan perasaan yang tenang. Udah deh, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa ya. Langsung lah segala macam kamu ajak ngobrol ya. Hitungannya dia jadi contohnya kamu lah, misal amit-amit ya, misalnya suatu saat jatuh segala macam ada yang nolongin kan enak, jadi tenang. Kalau misalkan sendirian nggak ada yang nolongin, ya pasti itu karena sedih, shock ya, namanya orang kecelakaan pasti akan terjadi namanya shock ya di otak itu. Kemudian kita lanjut, adapun peralatan pertolongan pertama yang biasanya selalu disediakan antara lain
Yang A, penutup luka, kasa steril, dan buntalan kasa. Maksudnya kasa itu ya, yang kain. Tahu ya, kain kasa itu yang keja itu warna putih. Ya, itu kasa maksudnya. Kemudian pembalut, contohnya pembalut gulung atau pipa, pembalut segitiga, pembalut buler atau tabung, pembalut rekat. Kemudian yang C, cairan antiseptik, contohnya alkohol 70%, dan povidan iodine, ya, iodin itu 10%, yang ya pada umum sih pakainya alkohol ya. Kemudian ada cairan pencuci mata atau bur water, atau ya yang cuci mata ya, biasanya pakai air ya, yang dituang ya, ditaruh atau enggak pakai instok, nggak masalah itu. Kemudian di sini yang E, peralatan stabilisasi ya, contohnya bidai, kemudian papan spinang panjang atau papan spinang pendek. Nah, di sini yang nomor 2, bentuk pertolongan pertama. Nah, ini yang A ya, itu adalah pingsan biasa. Biasanya disebabkan karena berdiri terlalu lama. Biasanya ya kalau lagi upacara kamu nih, biasanya kalau lagi COVID ya, biasanya upacara pingsan. Nah, ini tindakan itu dibaringin korbannya ya, atau mungkin ada jatuh kecelakaan ya kan, dibaringin, jangan hitungannya kamu orak-orak ya, itu orangnya kamu orak-orak atau enggak is okay, kamu langsung gotong untuk dipinggirin, tapi gotongnya yang bener, jangan asal menggotong gitu aja, itu bahaya juga soalnya, bahkan mungkin bisa menimbulkan hal yang lebih lagi, kurang lebih gitu. Di sini yang 2, letakkan kepala lebih rendah dari kaki kira-kira 30 cm. Maksudnya gini kan, letakkan kepala lebih rendah ya. Nah, itu maksudnya lebih rendah banget dibanding kakinya agak atasin kalau bisa. Oke, dikatasin makanya. Kalau lagi pingsan ya baring, nah, kakinya katasin, kepalanya kasih bantal biasa gitu, jangan dibaringin kayak orang tidur, enggak, beda ini kalau pingsan ya, biar supaya maksudnya darahnya itu ngalir ya. Kemudian yang ketiga, buka atau longgarkan pengikat tubuh seperti ikat pinggang atau ya pada wanita. Jika korban muntah, hendaknya kepala dimiringkan ke kanan agar muntah tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, misalkan temen kamu atau ada seseorang ya lagi pingsan atau kayak gimana, dia mau muntah, jangan kamu biarin begini aja, misal kondisinya ya tidur begini aja, jangan ya, tapi agak dimiringin dan disiapin namanya plastik. Oke, pahamin itu. Ingat, ini suatu saat berguna, sangat-sangat berguna banget. Oke, lanjut di sini, kompres kepala korban dengan kain basah yang dingin. Nah, kemudian yang nomor 6, berikan aroma amoniak di bawah hidung korban. Maksudnya amoniak itu wangi-wangian, maksudnya kayak minyak angin ya, atau minyak kayu putih ya, segala macam dikasih. Jangan kamu colek, jangan tapi kasih hirup ya, kalau bisa di perutnya ya, agak di badan mana gitu, kasih minyak angin. Kemudian yang B, di sini pertolongan pada luka tertutup ya, memar, kesleo ya. Kalau memar di sini mana nih, terjadi karena tumbukan nah ini mana, nah ini dia, lihat yang ini. Jika memar lokal ya, lihat yang bawah tuh, lihat tuh. Jika memar lokal dapat diberikan macam-macam obat gosok untuk pencegah sakit ya. Maksudnya kalau memar itu ya kasih aja dioles kayak biasa. Nah, kalau kesleo nah ini kalau kesleo jangan main asal kamu pijet. Kamu bukan tukang pijet, bukan tukang urut, tapi kamu doana. Kalau kesleo nih di sini mana nih, tindakan pertolongan adalah istirahatkan sendi yang terkilir ya, dan letakkan harus lebih tinggi dari jantung, dapat dikompres dengan air panas. Maksudnya gini intinya, ketika teman kamu kesleo, kamu jangan sosokan kamu pijet, atau kamu mungkin nanti kesleo, jangan sosokan kamu minta pijit teman kamu, takutnya ini malah yang terjadi lebih. Harusnya kamu kesleo-nya dikit misalnya di tangan, gara-gara dipijit makin parah, nggak sembuh-sembuh. Harusnya sehari sembuh, yang ada bisa seminggu 2 minggu ya. Boleh kalau temennya kesleo, cuman dilurusin, diistirahatin ya. Ingat, kamu kalau bisa diusahain, kalau seandainya ada nemu orang seperti itu, lebih baik jangan dimacam-macamin, udah istirahatin aja, suruh istirahatin, dielus-elus biasa. Takutnya gini,
kalau kamu melakukan pijatan atau segala macam ya kepada orang tersebut, nah tiba-tiba temen kamu ini nggak taunya lebih parah, nah kamu bisa, itu karena bisa dituduh yang enggak ya, karena kamu melakukan kesalahan seperti ini ya. Paham sampai sini ya. Pokoknya kalau keselio jangan sosokan jadi tukang pijat atau tukang urut, udah biasa aja, mendingan cuman dielus-elus, kasih minyak ya segala macam, lebih baik begitu. Itu pertolongan yang pertamanya. Kemudian di sini ada pertolongan pada luka terbuka, lecet atau scratch ya, biasa lecet. Kemudian luka sayat atau tusuk. Nah kalau luka kalau lecet itu karena kamu kasih betadine ya, atau enggak diolesin pakai alkohol. Kemudian luka sayat di sini mana nih, tindak pertolongan adalah bersihin luka ya. Kalau ada yang kesayat ya atau nggak ketusuk, dalam arti di sini kesayat atau nggak tusuk, langsung dibersihin lukanya. Ada darah ngalir, kalau bisa dibersihin dulu darahnya itu ya kan, ditutup deh gitu ya, supaya itu karena jangan itu karena ada berdarah nih banyak ya, jangan main asal tutup aja, takutnya di pinggirannya masih kan ada virus, ada kuman ya, yang ada infeksi. Tapi bersihin lebih baik itu ya. Kalau itu karena kamu takut, lebih baik jangan ya, jangan dilakuin, udah biarin aja, ditolong. Yang penting kamu bisa ngelakuin pertolongan seadanya. Ingat, di P3K ini maksudnya gini ya, kamu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kamu, bukan sok-sokan. Pahami ya, memberikan pertolongan seadanya. Kalau kamu bukan wilayah kamu, bukan kekuasaan kamu, atau kamu nggak bisa, jangan. Pahamin itu ya. Tapi kalau ada orang kecelakaan, buru-buru ditolong sebisa mungkin ya. Jangan kamu ada kecelakaan segala macam kamu nontonin ya, atau mungkin kamu nolongin tapi sosokan, jangan. Pahamin itu, oke. Lanjut, di sini ada pertolongan pada luka bakar. Nah kalau ini luka bakar, lebih baik kayaknya nggak usah ya, agak lumayan ini apa namanya ya, sensitif kalau buat kamu ya ini. Tapi luka bakar sebesar 20% maka buatkan shock. Nah ini lebih baik langsung bawa ke klinik aja ya. Kalau untuk kamu lebih baik bawa ke klinik, selesai, oke. Kemudian yang ketiga, tindakan dan perawatan lanjutan. Nah kalau ini lanjutan ya udah sama kayak sebelum saya bilang, bawa aja ke klinik, ke rumah sakit, puskesmas ya, apapun itu jenisnya yang berhubungan ya, sesuai dengan bidangnya, oke. Ingat, jangan sosokan, paham itu, kamu nolong dengan niat baik. Kemudian yang keempat, peran aktif fisik dalam mencegah penyakit. Nah, di sini aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik. Di sini dalam arti gini ya. Ini nomor 4 udah hitungan udah beda ya. Nah, mungkin kayaknya ini aja deh ya. Nomor 4 saya nggak bahas. Intinya gini. Kesimpulannya dari pembelajaran sekarang, P3K adalah hitungannya apa, kepanjangannya di sini, pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan, di mana kamu nolong sebisa mungkin, semampu mungkin. Jangan ditonton korbannya, kamu tolong. Dan diusahain jangan sosokan tahu ya, sosokan bisa. Orang kesleo patah tulang, kamu tarik-tarik, kamu urut ya. Itu karena kamu tolong sebisa mungkin. Kalau kamu bisanya cuma gotong sampai pinggir ya kecelakaan, ya udah sampai situ doang, udah. Selebihnya mendingan kamu hubungin keluarganya ya. Ada nomor teleponnya nggak, ada nomor telepon keluarga nggak, biar bisa dihubungi atau siapapun itu, misalkan kalau korban masih sadar. Kalau nggak ada, cari identitas ya, kurang lebih gitu. Ingat, di sini P3K, kamu memberikan pertolongan. Kita sesama manusia harus saling menolong, oke. Kurang lebihnya kayaknya minggu ini sampai di sini aja ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.